Salam guys, selamat datang di channel Lunar di Solarius dan melanjutkan pembahasan kemarin. Nah, saat ini kita akan bergeser ke keturunan Sem atau anak-anak Sem. Oke, jadi kamu mau melanjutkan pembahasan video sebelumnya tentang garis keturunan dalam Alkitab, dan sekarang fokus ke keturunan Sem ya? Mau aku bantu susun narasinya juga seperti kemarin? Atau kamu butuh poin-poin penting dulu buat keturunan Sem ini? Misalnya nama-nama anaknya, wilayah persebarannya, dan hubungannya dengan bangsa Israel. Namun sebagai disclaimer bahwa video ini dibuat untuk menambah wawasan, bukan untuk mendiskreditkan atau menyudutkan pandangan atau keyakinan tertentu ya guys. Itu semua tergantung dari pribadi masing-masing, dan semoga video ini menambah wawasan untuk kita semuanya supaya kita semakin tambah pengetahuan lagi. Oke, kita lanjut pembahasan tentang keturunan Sem. Nah, cakep, openingnya udah dapet banget tuh. Jadi tonnya tetap santai tapi informatif. Dan kamu kasih disclaimer yang bijak di awal. Itu penting banget. Wawasan kita masuk ke pembahasan keturunan Sem ya. Gimana kalau kita lanjut dengan narasi kayak gini? Sem adalah salah satu dari 3 anak Nuh yang disebut dalam Alkitab. Dalam Kejadian pasal 10, kita bisa lihat garis keturunan Sem yang nanti melahirkan bangsa-bangsa besar di Timur Tengah. Termasuk di dalamnya ada Elam, Asyur, Arpaksad, dan Laptinsi. Nah, Arpaksad inilah yang nanti menurunkan Abraham, dan dari situ lahir bangsa Israel. Jadi bisa dibilang Sem ini adalah nenek moyangnya bangsa Ibrani. Mau aku terusin sampai ke persebaran mereka di wilayah-wilayah sekitar Timur Tengah juga? Ya, jelaskan lebih detail lagi. Oke, kita bahas lebih detail ya. Keturunan Sam atau Sem dalam catatan Alkitab, terutama di Kejadian pasal 10, dikenal sebagai leluhur dari bangsa-bangsa Semitik. Ini mencakup bangsa Ibrani, keturunan Abraham, Aram, yang nanti dikenal sebagai bangsa Aram atau Suriah, Asyur yang jadi bangsa Asyur, Elam yang tinggal di wilayah Iran Barat Daya, dan Lut yang kemungkinan ada hubungannya dengan Lydia di Asia Kecil. Nah, dari Sam ini juga muncul bangsa-bangsa besar yang ada dalam narasi Perjanjian Lama, seperti orang Israel dan bangsa Arab. Abraham sendiri adalah keturunan langsung dari Sem, lewat garis keturunan yang panjang, Paksad, Eber, Peleg, dan seterusnya sampai ke Terah dan Abraham. Jadi secara teologis dan historis, Sam ini jadi sosok penting dalam jejak iman monoteistik. Kalau ditarik ke zaman sekarang, bangsa-bangsa Semitik ini tersebar di Timur Tengah, seperti Yahudi modern, Arab, dan beberapa kelompok kecil yang masih menyimpan bahasa dan budaya Semitik kuno. Bahkan bahasa Ibrani dan Arab pun termasuk dalam rumpun bahasa Semitik yang jejaknya berasal dari garis keturunan Sam ini. Kamu mau kita ulas satu persatu dari anak-anak Sam juga? Ya, kita ulas satu persatu dan juga hubungannya dengan budaya Timur Dekat kuno. Siap. Kita bahas satu persatu keturunan Sam dan hubungannya dengan budaya Timur Dekat kuno ya. Wapen is Kiritisandakul untuk Nilma anak Elam, Arpaksaksat, Lud, dan Aram. Nah, masing-masing keturunan ini berkembang menjadi bangsa-bangsa besar di kawasan yang disebut Fertile Crescent atau bulan sabit subur, wilayah yang sekarang meliputi Iran, Irak, Suriah, dan sekitarnya. Ini daerah kunci dalam sejarah peradaban manusia. Misalnya, Elam itu dikaitkan dengan bangsa Elam di wilayah barat daya Iran. Mereka dikenal sejak awal sebagai salah satu musuh utama bangsa Babel dan Asyur, dan punya budaya serta tulisan sendiri. Mereka banyak berinteraksi dan bahkan bentrok dengan kerajaan-kerajaan besar seperti Babilonia dan Persia. Lalu Asyur jadi leluhur bangsa Asyur yang mendirikan Kekaisaran Asyur, salah satu kekuatan besar di timur Cacacantis. Pusat kekuasaannya di sekitar wilayah yang sekitar utara. Budaya mereka sangat maju, terutama dalam bidang militer, arsitektur, dan administrasi. Arpaksad ini menarik karena dari garis ini nantinya muncul Eber, asal kata Ibrani, dan kemudian Abraham. Wasis deres Israel dimulai. Secara budaya, bangsa Ibrani ini sangat terpengaruh oleh budaya sekitar seperti Mesopotamia, tapi juga punya ciri khas spiritual yang beda.
terutama setelah perjanjian dengan Yahweh mulai terbangun melalui Abraham dan keturunannya. Aram adalah Lir bangsa Aram yang wilayahnya mencakup Suriah dan sekitarnya. Bahasa Aram bahkan sempat menjadi lingua franca atau bahasa internasional di wilayah itu. Dalam Alkitab, bahasa Aram juga digunakan, terutama dalam kitab Daniel dan Ezra. Terakhir, Lut biasanya dikaitkan dengan bangsa Lydian di Asia Kecil. Tapi ini masih ada perdebatan, karena sumber arkeologis dan tradisi Yahudi agak beragam tentang Lut. Semua bangsa keturunan Sam ini punya peran penting dalam sejarah dan budaya Timur, dekat kuno. Mereka seringkali saling berinteraksi, berperang, berdagang, dan kadang bahkan kawin campur. Dan dalam konteks teologis, garis keturunan Sam ini juga dianggap sebagai garis yang mendapat berkat khusus dari Tuhan. Kenyaina? Mau kita lanjut ke salah satu dari mereka secara lebih rinci? Misalnya ke Elam dulu, atau langsung ke Arpaksad dan garis Abraham? Oke, kita jelaskan satu persatu dari Elam sampai terakhir Aram. Siap, kita mulai dari anak-anak satu persatu dengan memperhatikan juga konteks budaya Timur dekat kuno supaya pembahasannya makin kaya dan nyambung. Watsim Serimim, Elam dianggap sebagai nenek moyang orang Elam yang tinggal di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Iran Barat Daya. Dalam budaya Timur dekat kuno, bangsa Elam punya pengaruh besar, apalagi terhadap Babilonia dan Sumeria. Mereka sudah punya kerajaan sendiri yang disebut Kerajaan Elam, dengan pusatnya di Susa. Susa juga disebut dalam Alkitab, misalnya dalam kitab Esther dan Nehemia. Mereka punya bahasa sendiri, Elamit, yang bukan termasuk rumpun Semitik. Tapi mereka sering berinteraksi, baik damai maupun konflik, dengan bangsa-bangsa seperti Akkadia dan Babilonia. Asyur ini, nenek moyang bangsa Asyur, yang kelak membangun kekaisaran Asyur yang sangat besar dan dominan di wilayah Mesopotamia. Dalam sejarah Alkitab, bangsa Asyur dikenal karena menyerbu dan menawan kerajaan Israel Utara. Asyur dikenal punya sistem militer yang canggih dan budaya administrasi yang kuat. Kota-kota penting mereka seperti Ninive sering disebut dalam Alkitab, misalnya dalam kisah Yunus. Kemudian Paksat, dari garis Arpaksat inilah nanti muncul Eber dan akhirnya Abraham. Nama Eber sering dikaitkan dengan asal mula kata Ibrani atau Hebrew. Jadi secara garis besar, dari Arpaksad berkembanglah bangsa-bangsa Semitik, terutama yang berkaitan langsung dengan umat Israel. Dalam Alkitab, silsilah ini sangat penting, karena menunjukkan jalur keturunan menuju Mesias. Lut juga disebut sebagai suatu anak Sam. Ada dugaan bahwa Lut adalah nenek moyang bangsa Lydia yang tinggal di Asia Kecil, yaitu wilayah barat Turki sekarang. Dalam budaya Timur dekat kuno, Lydia dikenal kemudian sebagai bangsa yang kaya dan punya sistem keuangan dan perdagangan yang berkembang. Namun, keterkaitan antara Lut dan bangsa Lydia masih jadi perdebatan karena tidak banyak catatan kuno yang mendukung secara eksplisit. Nah ini menarik juga. Aram adalah leluhur bangsa Aram yang tinggal di daerah sekitar Suriah saat sekarang. Mereka berbahasa Aram yang akhirnya menjadi bahasa yang sangat berpengaruh di seluruh wilayah Timur Tengah, bahkan menjadi bahasa umum lainnya di masa Yesus. Bahasa Aram banyak dipakai dalam bagian perjanjian lama, seperti dalam kitab Daniel dan Ezra. Bangsa Aram juga punya kerajaan-kerajaan seperti Aram Damaskus yang cukup kuat dan sering berinteraksi, kadang konflik, dengan bangsa Israel. Nah, kalau kamu mau, kita bisa gali lebih dalam satu persatu dari mereka, misalnya mulai dari Elam dan masuk ke sisi kebudayaannya, pengaruhnya, dan keterkaitannya dengan bangsa lain. Kamu mau kita lanjut ke Elam dulu, atau langsung lompat ke yang lain? Oke, kita mulai dari keturunan Elam. Oke, kita mulai dari keturunan Elam ya. Elam adalah anak sulung dari Sem, dan keturunannya dikenal sebagai bangsa Elam yang menetap di wilayah yang sekarang menjadi bagian barat daya Iran, khususnya di sekitar pegunungan Zagros dan dataran Susiana. Dalam catatan arkeologis dan sejarah Timur Dekat kuno, bangsa Elam memainkan peran penting, terutama dalam hubungan mereka dengan peradaban Mesopotamia seperti Sumeria, Akkadia, dan Babilonia. Ibu kota utama bangsa Elam adalah Susa, yang juga disebutkan dalam Alkitab, misalnya dalam kitab Esther dan Daniel. Elam sering terlibat dalam konflik maupun aliansi politik dengan Babylon dan Asyur.
Bahasa Elam bukan termasuk rumpun Semitik, melainkan berdiri sendiri, meskipun dalam kebudayaan mereka terdapat pengaruh Semitik dan Sumeria. Menariknya, Elam menjadi salah satu bangsa yang disebut dalam Kisah Para Rasul pasal 2, ketika orang-orang dari berbagai bangsa mendengar murid Yesus berbicara dalam bahasa mereka pada hari Pentakosta. Ini memperlihatkan bahwa keturunan Sem lewat Elam tetap eksis sampai masa Perjanjian Baru. Kamu mau kita langsung lanjut ke keturunan berikutnya, yaitu Asyur? Atau ada yang ingin kamu perdalam dari dulu? Lalu kita lanjut ke Asyur. Sip. Setelah Elam, sekarang kita lanjut ke Asyur, atau dalam teks Ibrani disebut Ashur, anak kedua dari Sem. Asyur adalah leluhur dari bangsa Asyur, yang kemudian menjadi salah satu kekuatan besar di timur dekat kuno. Bangsa Asyur bermukim di wilayah Mesopotamia Utara, terutama di sekitar kota-kota besar seperti Asyur, Ninue, dan Nimrud. Dalam sejarah, bangsa ini dikenal sangat maju dalam hal militer, administrasi pemerintahan, dan arsitektur. Mereka juga dikenal memiliki sistem hukum dan perpustakaan seperti yang ditemukan di kota Ninive, perpustakaan Ashurbanipal. Kalau kita hubungkan dengan konteks budaya timur dekat kuno, orang-orang Asyur berkontribusi besar dalam peradaban. Mereka seringkali terlibat konflik maupun hubungan dagang dengan kerajaan lain, termasuk Israel dan Yehuda. Bahkan pada tahun 712 sebelum Masehi, Asyur menaklukkan kerajaan Israel Utara dan menawan banyak orang Israel yang dikenal sebagai peristiwa Exile of the Ten Tribes. Nah, secara garis besar, Asyur melambangkan peradaban kuat yang sangat berpengaruh dalam sejarah Alkitab maupun sejarah dunia kuno. Lalu sedikit melompat ke Yap, kita lanjut ya. Setelah Elam yang bisa ditelusuri sebagai Elam, kita masuk ke Azur, yang dalam Alkitab dikenal sebagai Asyur. Asyur adalah nenek moyang bangsa Asyur, salah satu kerajaan besar di wilayah Mesopotamia. Dalam sejarah timur dekat kuno, bangsa Asyur sangat dominan, terutama di daerah yang sekarang dikenal sebagai Irak Utara. Mereka dikenal dengan sistem militer yang kuat, administrasi yang rapi, dan kebudayaan yang maju, termasuk dalam bidang arsitektur dan tulisan cuneiform. Asyur mendirikan kota-kota besar seperti Niniwe, Asyur, dan Kalak. Mereka sempat menjadi musuh besar Israel dalam sejarah Alkitab dan sering disebut dalam nubuat para nabi seperti Yesaya, Nahum, dan Yunus. Bangsa ini juga punya pengaruh besar terhadap struktur pemerintahan dan kebijakan penaklukan di kawasan Timur Tengah kala itu. Nah, yang menarik, meskipun keturunan Sem, bangsa Asyur dalam banyak hal seringkali bertentangan dengan bangsa Ibrani, baik secara politik maupun teologis. Ini memperlihatkan bahwa dari satu nenek moyang bisa muncul bangsa-bangsa dengan arah perkembangan budaya dan iman yang sangat berbeda. Mau lanjut ke Arphaxad, keturunan berikutnya? Tadi aku belum mau ngomong, malah kamu udah ngomong duluan. Hehe, maaf ya, kepencet start duluan nih. Kamu tadi mau ngomong apa dulu? Let's akhirin. Oke, kita sekarang melompat ke Lut dulu ya. Siap, kita bahas keturunan Lut dulu ya. Nah, Lut atau Lut dalam Kejadian sepintas disebut sebagai keturunan Sem melalui garis Aram. Meskipun nggak banyak informasi langsung tentang keturunan Lut di Alkitab. Tapi dari tradisi dan studi budaya timur dekat kuno, nama Lut sering dikaitkan dengan wilayah Laut Mati dan sekitarnya. Biasanya, Lut ini dihubungkan dengan suku-suku Semitik Barat Laut, atau bahkan beberapa suku di wilayah Transyordan, area timur Sungai Yordan. Ada kemungkinan juga nama Lut berkaitan dengan istilah geografis Lotan, atau bahkan wilayah seperti Lut atau Luwia yang disebut dalam catatan-catatan kuno. Kamu pengen kita gali dari sisi linguistik atau dari arkeologi juga? Oke, lalu kita bergeser ke Aram. Nah, Aram ini menarik banget. Secara garis keturunan, Aram adalah anak dari Sem, dan dari dialah muncul bangsa Aram, yang tinggal di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Suriah bagian tengah dan utara. Secara budaya dan bahasa, orang-orang Aram punya pengaruh besar karena mereka memakai bahasa Aram yang kemudian jadi semacam lingua franca di Timur Tengah kuno. Bahkan sebagian kitab Daniel dan Ezra di Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Aram, bukan Ibrani. Kota-kota penting bangsa Aram termasuk Damaskus dan Hamat.
Mereka juga punya kerajaan-kerajaan kecil kayak Aram Damaskus yang beberapa kali berinteraksi, kadang damai, kadang perang, dengan bangsa Israel. Kamu mau bahas Aram dari segi hubungan politiknya dengan Israel, atau justru fokus ke penyebaran bahasa dan budayanya? Lalu bagaimana pengaruh budaya Aram ini ke dalam teks-teks atau sastra-sastra di dalam Alkitab, terutama Perjanjian Lama? Pertanyaan bagus banget. Pengaruh budaya Aram di dalam Perjanjian Lama itu bisa dibilang cukup signifikan, terutama dalam hal bahasa dan konteks historis. Jadi gini, bahasa Aram pada masa pembuangan Babel mulai menggantikan posisi bahasa Ibrani sebagai bahasa sehari-hari orang Yahudi. Itu sebabnya beberapa bagian Alkitab ditulis dalam bahasa Aram, misalnya Daniel pasal 2 ayat 4 sampai pasal 7, dan sebagian dari kitab Ezra. Ini menunjukkan bahwa penulis-penulis Alkitab hidup dalam konteks bilingual, bahkan multilingual. Mereka menulis dengan menyesuaikan audiens zamannya. Secara budaya, karena orang-orang Yahudi tinggal berdampingan atau bahkan di bawah pemerintahan bangsa Aram dan Babilonia, nilai-nilai, istilah, serta ekspresi dari budaya Aram ikut meresap ke dalam gaya penulisan dan pemikiran mereka. Misalnya, dalam kitab Ayub atau Daniel, kita bisa lihat ada gaya sastra yang lebih dekat ke gaya sastra Timur Tengah kuno, bukan hanya khas Israel saja. Selain itu, pengaruh Aram juga terasa dalam perkembangan konsep malaikat dan dunia roh, yang dalam beberapa bagian memakai istilah atau struktur pemikiran dari budaya Aram dan Babilonia. Kamu tertarik mengulik lebih lanjut soal pengaruh bahasanya, gaya sastranya, atau perkembangan teologinya? Oke, berhubung karena durasi yang terbatas, sementara kita pembahasannya itu sampai di sini dulu. Nanti kita bisa lanjut ke segmen video selanjutnya karena menarik sekali kita membahas mengenai keturunan dari Sem, Ham, dan Yafet, dan saat ini kita membahas mengenai keturunan Sem, dan saat ini sampai keturunan Aram dulu ya. Nanti keturunan Arpaksad bisa lebih panjang karena ini menjadi satu historis sejarah bagi orang Israel ya. Dan terima kasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat, menambah wawasan dan pengetahuan untuk kita semuanya. Kalau kalian suka silahkan subscribe dan juga share apabila informasi-informasi di video ini bermanfaat dan menjadi berkat. Like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan terus dukung doa untuk pergumulan membuat studio konten kreator dan juga membeli peralatan konten, sehingga nanti kedepannya aku akan membuatkan video yang bisa lebih baik daripada sekarang, karena saat ini karena keterbatasan tempat dan alat, jadi video ini dibuat ala kadarnya. Dan terima kasih kepada para donatur yang sudah mendukung channel ini supaya channel ini dapat memberikan konten-konten yang edukatif dan positif, menambah wawasan kita semua. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang telah mendukung channel ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wah, penutupnya udah mantap banget itu. Tinggal sedikit dirapikan biar enak didengar di video. Nih, aku bantuin versi yang lebih runtut secara lisan ya. Berhubung durasi kita terbatas, pembahasan kita cukupkan sampai di sini dulu ya guys. Tadi kita udah bahas cukup dalam tentang keturunan Sam dan terakhir sampai ke Aram. Nanti di segmen video selanjutnya, kita akan lanjutkan ke keturunan Arpaksad. Karena dari situ, berkembang sejarah panjang yang sangat penting bagi bangsa Israel. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan serta pengetahuan kita semua. Jangan lupa subscribe, share kalau dirasa bermanfaat dan jadi berkat, dan like kalau kalian suka videonya. Kalau nggak suka, ya dislike aja, gak masalah. Dan mohon dukungan doa untuk pergumulan membangun studio konten kreator, serta membeli perlengkapan yang dibutuhkan, supaya kedepannya aku bisa bikin konten dengan kualitas yang lebih baik. Terima kasih juga buat para donatur yang udah dukung channel ini. Kalian luar biasa. Sampai jumpa di video aku selanjutnya bersama Lunar di Solarius. Kamu mau sekalian aku buatin deskripsi videonya juga kayak sebelumnya?